1201. Wajah Su Zenseng berkedut dan jatuh, menatap ke stan lain. Paman senior, siapa itu? Oh, itu pasti klan Luo. Orang tua itu menyipitkan mata dan berkata, mereka tidak bersama mereka, hanya kelompok yang mendapat ketenaran karena membuang-buang uang mereka di kota judi baru-baru ini, hanya kantong uang. Tidak ada apa-apa. Mereka mengejar orang-orang 8 kaisar tanpa dukungan apapun. Aku tidak boleh kalah sekarang, bagaimana dengan reputasi sekte kaisar pedang? Su Zenseng berteriak, 30 juta, Zenseng. Bentak si tetua, sedikit terlambat. Kaum muda tidak pernah bisa menangani tantangan dengan benar, mereka merasa jengkel jika ada provokasi sekecil apapun. 30 juta adalah uang saku tahunannya untuk pelatihan, namun semuanya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak diketahui dan tidak berguna. Orang tua itu mengutuknya karena menjadi pecundang, sementara Fang Min bersukacita karena perhatian orang lain. Zuo Fan dengan santai menjawab, batu suci. Seluruh tribun bergemuruh, semua mata tertuju pada stannya karena terkejut. 20 juta batu suci karena omong kosong acak. Itu bukan lagi taruhan, tapi membuang-buang uang. Kantong uang apa yang ada di balik tirai itu? Su Zenseng tersedak, meringis, tidak mampu menatap mata penuh harapan Fang Min dan memilih untuk mengarahkan semua kebenciannya pada musuh. Siapakah Luo ini? Membuang 20 juta batu suci seperti sampah. Apakah mereka kehabisan batu roh? Ini tidak masuk akal. Mereka mendapat lebih banyak uang daripada murid Kaisar Pedang. Paman senior itu tertegun, tapi menghela nafas lega. Aku senang si sampah ini bisa mengendalikan keinginannya, hahaha. Klan Luo yang terhormat, apakah kamu yakin ingin mempertaruhkan 20 juta batu suci untuk ini? Tuan Kota juga terkejut. Semua mata menunggu jawaban Stan. Tuan Kota, kami hanya memiliki batu suci dan kami hanya akan menggunakannya mulai sekarang. Boom! Aula itu meledak dengan keributan, tidak pernah meninggalkan Stan dari pandangan mereka. Mereka semua mendengar tentang klan Luo yang berkantong tebal, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak punya dasar. Mereka langsung menggunakan batu suci dan mereka akan terus melakukannya. Apa yang seharusnya dipertaruhkan oleh orang lain? Banyak yang memegangi kepala mereka, meringis karena kesia-sian menghadapi orang baru ini. Melihat ke arah kerumunan, penguasa kota tetap pada perannya. Klan Luo menawar 20 juta batu suci untuk barang ini. Apakah ada orang lain yang menawar lebih banyak? Diam seperti kuburan. Tidak ada orang sama sekali. Tuan kota mencoba. Melihat tidak ada reaksi, dia menyatakan. Maka daya tarik wanita dan obsesi pria akan jatuh ke tangan klan Luo. Tuan kota mengulurkan tangannya dan membuka troli untuk memperlihatkan jepit rambut prismatik yang mempesona, dihiasi dengan 18 mutiara kristal dengan kejernihan luar biasa yang membuat penonton terpesona. Gadis-gadis khususnya, tampak terpesona, menahan mereka di bawah mantra mistisnya. Jepit rambut prismatik berbudi luhur, dibuat dari logam halus sebanyak 180 kali dan dihiasi dengan mutiara, masing-masing tak ternilai harganya. Sebagai seorang wanita, memakai jepit rambut mutiara akan menambah kecantikannya, menonjolkan keanggunannya, dan menyempurnakan citranya. Penguasa kota melanjutkan, sayangnya, itu tidak bisa dianggap lebih dari sekedar jepit rambut. Siapapun yang mau membelinya pasti hatinya akan berdarah karena penyesalan pulang dengan pernak-pernik ini, hahaha. Para penonton pun tertawa terbahak-bahak, yang sebagian besar adalah laki-laki tentunya. Sedangkan bagi para wanita, mereka hanya terpikat dengan jepit rambut mutiara. Wanita Ruby Cloud Sekte, bahkan Mei Sangu, tidak ada bedanya, mata mereka berbinar seperti gadis muda. Fang Min menggigit bibirnya, menatap Su Zenseng dengan pandangan mencela. Kamu tidak berguna, Anda bahkan tidak bisa membeli jepit rambut. Saudari Min, ada baiknya dia tidak melakukannya. Itu hanyalah hiasan tak berguna yang nilainya kurang dari 100 batu roh. Seolah-olah, ada kegunaannya dan saya menginginkannya. Fang Min merengek seperti bocah manja. Chu Qingcheng mengangguk ke samping, iri. Tentu saja itu tidak berharga, tapi akan menyenangkan jika bisa memakainya sekali saja. Anda, Fang Min mencemooh. Jepit rambut sebanyak apapun tidak akan berhasil pada seseorang yang putus asa sepertimu. Chu Qingcheng cemberut dengan kepala menunduk. Penguasa kota menoleh ke klan Luo untuk berkata, tentu saja, pedang layak menjadi pahlawan, karena riasan sangat bagus untuk seorang wanita. Kami telah mengejek nilainya hanya dari sudut pandang laki-laki. Namun bagi seorang wanita, terutama kecantikan yang menakjubkan seperti Nona Muda Luo, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dengan kekayaan yang Anda miliki, bukan hanya soal uang saat menawar jepit rambut, tapi aksesori yang wajib dimiliki. Berikan jepit rambut itu pada Nona Muda Luo. Ya, seorang petugas mengambil troli yang membawa barang itu. Semua mata yang berkilauan saat barang itu lewat hanya milik wanita, dipenuhi rasa iri. Memegang. Sebuah suara dari stan datang. Apa? Berikan jepit rambut ini kepada Nona Muda Ruby Cloud Sekte, Chu Qingcheng.
Semua orang menjadi gaduh lagi. Semua berbisik saat mereka berbalik ke arah Ruby Cloud Sekte. Klan Luo baru saja membuang 20 juta batu suci supaya bisa dihadiahkan kepada Ruby Cloud Sekte. Apakah mereka pendukung mereka? Kelompok Ruby Cloud Sekte juga bingung. Fang Min berbalik bersemangat ke Mei Sangu. Bibi senior, apakah klan Luo bersama kita? Orang tua itu menatapnya dengan tajam, tegang. Dengan Ruby Cloud Sekte yang memiliki cabang kaya raya, itu akan membuat penawaran terakhir menjadi berbahaya. Aku tidak tahu. Pemimpin sekte tidak memberitahuku apapun. Apakah mereka dikirim untuk membantu? Mei Sangu terhuyung-huyung. Seorang petugas membawa barang itu, sambil membungkuk. Senior, siapa nona muda Qingcheng? Suara mendesing. Semua mata terfokus pada Chu Qingcheng, yang tampak aneh saat dia mengangkat tangan. Petugas itu tersenyum dan membungkuk lagi sambil memberikan jepit rambut. Seperti yang kudengar, Tuan Klan Luo memberimu hadiah ini. Silakan ambil, Nona. Chu Qingcheng mengoperasi secara refleks pada saat ini, terlalu kewalahan untuk berbicara. Namun, sebelum dia mencapainya, tangan lain membuka penutupnya dan bergerak untuk meraihnya tepat di wajahnya. Dengan mata dingin, petugas itu menghindari tangan berbahaya itu, menatap pemiliknya. Nona, kamu bukan Chu Qingcheng dan aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Saya adalah kepala kakak perempuan dari Ruby Cloud Sekte, Fang Min. Jika klan Luo menyuruhmu memberi Ruby Cloud Sekte waktu, lalu mengapa aku tidak bisa memilikinya? Mata Fang Min terbakar cemburu saat dia mengertakkan gigi. Pria itu meludah. Tuan Luo membeli jepit rambut itu, dan tugas kita adalah memberikannya kepada pemilik yang sah. Kota perjudian mematuhi aturan ini. Karena Tuan ingin nona muda Qingcheng dari Ruby Cloud Sekte memilikinya, jelas bahwa itu bukan milik sekte itu sendiri. Kurang ajar kau, Miner, berhentilah membuat keributan. Kamu hanya membodohi dirimu sendiri. Fang Min hendak mundur, tapi Mei Sangu berteriak. Dia kemudian tersenyum. Qingcheng, ini hadiahnya, jadi ambillah. Chu Qingcheng mengangguk sambil tersenyum, mengambil barang yang ditawarkan oleh petugas dan menghiasi jepit rambut di rambutnya. Pakaian itu membuat pria, atau wanita dalam hal ini, saat jepit rambut berpadu sempurna dengan gadis yang sempurna, mengubahnya menjadi dunia lain. 1202, Qingcheng, apakah kamu menemukannya? Luo Yunchang mendengar Zuo Fan berteriak dan tersentak. Apakah saya tidak salah dengar? Apakah dia dari Ruby Cloud Sekte? Zuo Fan mengangguk dan menghela nafas panjang. Ya, sungguh disayangkan dia begitu dekat dengan Ruby Cloud Sekte. Ini pasti akan memperburuk keadaan suatu saat nanti. Kalau begitu selamat, Li Jingtian bergumam, tampak tegang. Zuo Fan tidak peduli, berkata, Penatuali, ada sesuatu yang aneh tentang kerahasiaan di sekitar Qingcheng di Ruby Cloud Sekte. Lihatlah ke dalamnya, serta peristiwa apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Aku merasa perempuan itu sedang menjebaknya untuk sesuatu. Tentu, Steward Zuo, saya akan memeriksanya nanti. Terima kasih. Zuo Fan mengerutkan kening, pikirannya berada di tempat lain. Penguasa kota sekali lagi mengumumkan. Hadirin sekalian, serta para senior, barang pertama telah menemukan pemiliknya tetapi Anda tidak perlu khawatir, karena barang kedua kami jauh lebih berharga. Bawa masuk. 30 juta. Penguasa kota tersentak, melihat lagi ke stan klan Luo dengan mata gelisah. Tuan, saya belum menyebutkan harga awalnya. Siapa peduli, aku harus memilikinya. Boom. Stand-stand diguncang badai sekali lagi. Satu-satunya petunjuk mengenai nilainya pada item pertama adalah harga dasar dari sang penguasa kota, namun kini harga tersebut sudah tidak berlaku lagi, menempatkan tawaran yang sangat tinggi terlepas dari apakah itu barang rongsokan atau berlian. Meski begitu, akan sangat disayangkan bagi 30 juta batu suci itu jika akhirnya gagal. Memikirkannya dari sudut yang berbeda. Apa yang memalukan jika mereka kaya raya? Pertanyaan sebenarnya adalah, seberapa besar beban mereka hingga menghabiskan begitu banyak uang? Fokus pertemuan telah berubah dari bertaruh, menjadi mencari tahu misteri di balik klan Luo. Dari mana asalnya? Tuan kota menghela nafas, tapi tetap pada perannya, menyebutnya 3 kali. Ada lagi, ada orang lain, seseorang. Semua orang diam, tidak tahu apa-apa tentang benda itu di atas panggung, dan sudah mendapat tawaran 30 juta, tidak ada orang gila yang mengambil risiko tidak beralasan seperti itu. Item itu diberikan kepada klan Luo. Tuan kota membanting palunya. Ada apa? Kamu mungkin bertanya. Mari kita lihat. Berikan pada nona muda Qingcheng dari Ruby Cloud Sekte, terima kasih. Zuo Fan memotongnya, membuat penguasa kota tersandung. Dia menghela nafas tak berdaya dan tegang saat dia berkata, Tuan, Anda bahkan tidak ingin tahu apa yang Anda beli. Tidak, karena semuanya akan dikirimkan kepada nona muda Qingcheng. Nada bicara Zuo Fan tidak tercela. Tuan kota memberi lambaian santai, mengirim petugas dengan barang itu. Semua orang menyaksikan benda tak dikenal itu menjauh. Ini tidak pernah terjadi sekalipun dalam sejarah kota kabut. Kelompok Ruby Cloud Sekte tercengang.
Siapa klan Luo? Kenapa mereka hanya memberi kita barang? Mereka ingin berusaha mendapatkan kebaikan kita. Ya, pasti begitu. Tapi mengapa mereka mengirimkannya hanya kepada satu orang, murid termuda? Itulah yang membuat gadis-gadis ini bingung. Maka dimulailah jejak tak berujung barang tak dikenal yang dikirim ke Chu Qingcheng dengan setiap tawaran keterlaluan dari Zuo Fan sebelum penguasa kota membuat marah orang banyak. Chu Qingcheng tidak bisa berbuat apa-apa dan mendapati dirinya berenang di dalam harta karun dengan tatapan kosong. Adapun orang-orang yang datang ke sini untuk bersenang-senang bertaruh, mereka tidak berdaya menghadapi kantong uang seperti itu, berubah menjadi alat peraga untuk membuatnya terlihat bagus. Karena dia memenangkan semua item dengan harga yang mustahil, yang lain tidak punya apa-apa. Itu adalah hari yang menyedihkan bagi penjudi manapun. Bagi seorang pemimpi, atau seorang pecandu, yang penting bukanlah kerugian besar atau kekalahan telak, namun ketidakmampuan untuk bertaruh. Sejauh ini, penguasa kota merasakan hal yang paling buruk. Dengan setiap panggilan menakutkan dari Zuo Fan, sebuah item dibeli bahkan tanpa bisa menyampaikan sepatah kata pun. Satu-satunya martabat yang tersisa sebagai tuan rumah adalah memanggil item berikutnya. Itu adalah hari yang menyedihkan baginya. Kini setelah semua barangnya hilang, tiba saatnya penguasa kota untuk bersinar sekali lagi. Dengan berakhirnya komoditas, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada klan Luo yang kami hormati karena telah menjadi investor terbesar kami. Item berikutnya akan menjadi yang terhebat yang pernah ada di kota ini. 8 kaisar dari domain suci sekarang akan bersaing memperebutkan item terakhir kami, peta Laut Nether. Yang lain dipersilakan untuk bergabung, selama Anda bisa menerimanya dan memiliki kekuatan untuk mendukungnya, hahaha. 8 kaisar. Para penjudi yang lelah atau bosan mengira hal terakhir mungkin adalah waktu mereka untuk bersinar. Mereka dengan senang hati mengejar sensasi tersebut meskipun itu berarti kehilangan baju mereka. Namun, mendengar 8 kaisar disebutkan, membangunkan mereka di tempat. Kamu bercanda. Bertaruh dengan 8 kaisar. Aku terlalu muda untuk mati. Tidak ada suara yang terdengar di seluruh aula, dan penonton merasa merinding. Tuan kota memberi mereka senyuman dingin, lalu menyeringai ke arah stan klan Luo. Anda dapat memiliki kekayaan dunia di saku Anda, tetapi Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang kultivator ini. Perwakilan 8 kaisar, ini permintaan dari kaisar judi. Silakan tunjukkan tawaran Anda di atas meja sehingga pemenang dapat diumumkan tanpa rasa sakit hati. Bawakan kursi dan meja. Seseorang membawa meja besar dan 7 kursi. Tuan kota tersenyum, menjadi orang pertama yang menghadapinya dan mengeluarkan peta abu-abu untuk dipajang di atas meja. Orang-orang di stan mendengus dan keluar, termasuk kelompok Mei Sangu, masing-masing tampak mengesankan. Penonton pertama kali melihat kekuatan nyata. Apa maksud kaisar judi dengan ini? Tunjukkan kotanya. Ya, karena masing-masing dari kita adalah orang-orang yang bereputasi, mengapa kita harus repot-repot memberikan pertimbangan kepada orang-orang ini dengan menunjukkan pesaing kita? Apakah kaisar judi ingin meningkatkan citranya? Apakah Anda berencana untuk memimpin semua perwakilan kaisar lainnya? Kutukan dan cibiran terdengar di meja saat masing-masing perwakilan mengambil tempat duduknya, dengan orang-orangnya berdiri di belakang. Penguasa kota tersenyum. Teman-teman, sejak Anda datang ke kota judi, Anda harus berkumpul di sekitar meja taruhan. Peta Laut Nether tidak bisa diberikan begitu saja, karena kaisar judi juga menginginkan tahta pencerahan penguasa Nether. Mengapa mengundang kami ke sini untuk pertaruhan? Mata penguasa kota bersinar, menunjukkan senyuman sinis. Kami tidak bisa menjualnya kepada Anda, tapi kami bisa kehilangannya selama Anda memiliki sarana untuk memenangkannya. Mei Sangu menyipitkan mata dan mendengus. Baik, dan bagaimana cara kita bermain? Aku yakin permainan untung-untungan biasa tidak bisa dilakukan oleh orang-orang baik, jadi kita akan menggunakan teka-teki. Menebak dengan benar membuat Anda menjadi pemenang. Jika seri, tuan rumah menang. Tuan kota menyeringai. Teka-teki. Ketujuh orang itu mengangguk. Baik. Kalau begitu biarkan permainannya dimulai. Tunggu. Yang mengejutkan semua orang di sana, sebuah teriakan datang dari stan klan Luo. Tambahkan kursi lain. Klan Luo bergabung. Apa? Kerumunan orang bergerak. Klan Luo bersaing dengan 8 kaisar. Apakah itu bunuh diri? Atau apakah mereka mendapat dukungan? Para perwakilan itu sendiri terkejut, masing-masing mencoba menebak sejarah mereka. Dengan keberanian baja seperti itu, mereka harus menjadi sesuatu yang lain untuk bergabung dalam taruhan semacam itu. Apakah mereka mewakili Gunung Suci? Tuan kota tersenyum. Bawakan tempat duduk lain. Ada banyak ruang di sekitar meja taruhan. Satu kursi kosong muncul di sisi meja besar, dan semua orang terpaku padanya dengan tatapan aneh. Klan Luo keluar dari gerai mereka dan turun. Gadis-gadis Chu Qingcheng dan Ruby Cloud Sekte tersentak. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Sebagai bagian dari klan Luo, wajar jika aku mengikuti nona muda. Sesuatu yang salah.
Zuo Fan berseri-seri, berjalan di depan. Sikapnya yang misterius membuat orang lain tidak bisa membacanya. 1203. Karena terkejut, Chu Qingcheng menatap Zuo Fan, semakin bingung. Gadis-gadis lain tidak bisa membayangkan bagaimana raja seperti klan Luo akan mengambil sampah Bon Tempering. Zuo Fan tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan, tersenyum pada seorang gadis. Qingcheng, apakah kamu menyukai apa yang kuberikan padamu? Ah, kamu memberikannya kepadaku. Ya, apakah kamu menyukainya? Zuo Fan menghela nafas. Maaf telah memberimu hal-hal acak. Kami hanya bersama sebentar dan tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku hanya memberimu segalanya untuk memilih yang tepat untukmu. Jika Anda tidak menyukai apapun, buang saja. Tapi beritahu saya apa yang Anda suka, jadi saya pasti akan memilihkan yang terbaik untuk Anda lain kali. Tidak apa-apa, semuanya bagus. Chu Qingcheng tersipu malu, menundukkan kepalanya saat jantungnya bersemi di dadanya. Zuo Fan tersenyum. Bagus. Kalau begitu, apakah itu karena saya tidak dapat melihat? Ceritakan semuanya kepada saya agar saya dapat memberi Anda lebih banyak lagi di masa mendatang. Anda tidak perlu membuang-buang uang. Dia tidak menyia-nyiakan apapun, apalagi dia bahkan tidak menginginkan barang itu. Jadi dia hanya menghujanimu dengan mereka saat dia melakukannya. Menurutmu dia akan melakukannya lagi? Fang Min merasa cemburu saat dia mengejek. Tuan Luo pasti membeli semua itu untuk dipamerkan, tidak peduli barang apa itu. Entah apa yang dikatakan bocah itu kepada tuannya agar bisa mendapatkan hak menangani sampah semacam itu. Dia sama sekali tidak mampu mendapatkan jutaan batu suci dari tuannya hanya untuk dibakar untukmu. Ya, dia hanya yang beruntung memiliki tuan yang baik untuk menerima dia. Sayang sekali telah memungut tanah dari tanah. Tentu saja dia tidak berhak menentukan uang majikannya, paling tidak dia tidak boleh memberikannya kepadamu. Su Zhensheng juga kesal. Adik perempuan, sebaiknya kamu menjauh darinya. Dia hanyalah seekor anjing piaraan. Apakah Anda ingin mengandalkan amal seseorang? Chu Qingcheng tampak terluka, menatap Zuo Fan lama sebelum berkata. Kakak senior, tapi dia sangat baik. Bahkan jika dia tidak membeli semua itu, hanya pemikirannya. Datang lagi, membuang barang-barang yang tidak diinginkan tuannya pada Anda adalah hal yang bijaksana. Gadis bodoh, apa kamu pelit sekali? Fang Min melotot tajam lalu menoleh ke Mei Sangu. Bibi senior, bukankah kamu harus menangani ini? Adik perempuan Qingcheng sedang disesatkan. Mei Sangu menatap Zuo Fan dengan dingin, berbicara kepada Luo Yunchang yang duduk. Nak, lepaskan pelayanmu dari rayuannya yang menjengkelkan. Hei, kelelawar tua, kamulah yang harus mengencangkan rantai pada anjing-anjing betina itu, gonggongan mereka yang tak henti-hentinya membuat kita gila. Luo Yunchang membalas. Penonton ternganga. Klan Luo baru saja mengejek perwakilan kaisar. Betapa kerennya itu. Siapa mereka? Mei Sangu sudah mendekati milenium ke-10 namun baru saja dihina oleh seorang gadis kecil. Tentu saja dia akan meledak, menamparkan meja dan memancarkan auranya pada Luo Yunchang. Kamu punya keberanian, gadis bodoh. Suara mendesing. Sesosok muncul di depan Luo Yunchang, menyebarkan aura dinginnya untuk melawan amarah Mei Sangu, bertemu dalam bentrokan yang eksplosif. Mei Sangu bergetar, hatinya terguncang. Bali Yuyu terjatuh, menatap Mei Sangu dengan penuh tantangan. Kelelawar tua, tidak buruk sama sekali. Bagaimana ini bisa meleset? Mei Sangu mengukur Bali Yuyu, kaget dengan yang kedua. Sisanya merasa bingung dan juga memikirkan pentingnya klan Luo dalam pikiran mereka. Mei Sangu adalah seorang ahli tahap kaisar yang teruji dan sejati, tetapi Bali Yuyu hanyalah raja roh belaka. Meskipun ada kesenjangan, mereka cocok. Tidak heran klan Luo bergabung dalam pertarungan 8 kaisar. Hati para perwakilan itu tenggelam, tidak lagi memecat mereka. Penonton gelisah. Bali Yuyu menarik napas dalam-dalam, menoleh ke Zuo Fan yang hanya memperhatikan Chu Qingcheng. Steward Zuo, kamu yang menyebabkan kekacauan ini namun kamu menggoda ke samping. Ya, Steward Zuo, kamu bilang kamu ingin bertaruh jadi kami ikut. Mengapa kamu harus tetap tinggal dan bersantai sementara aku mengambil alihnya untukmu? Luo Yunchang memberinya senyuman, nadanya pahit. Pelayan, Chu Qingcheng memulai. Kakakmu adalah pengurus klan Luo. Sisanya tercengang. Bagaimana seorang kultivator Bon Tempering bisa menjadi pengurus raja? Apakah mereka tidak peduli dengan kekuatan saat melakukan pengayauan? Aku akan menjelaskannya nanti. Sambil tersenyum lebar, Zuo Fan bergegas kembali, meninggalkan Chu Qingcheng dalam kebingungan. Zuo Fan mencapai Luo Yunchang dan dia dengan santai meninggalkan kursinya. Li Jingtian merapikannya sebelum memberi isyarat kepada Zuo Fan untuk menerimanya dengan sangat hormat. Penonton tercengang ketika pelayan klan Luo mengambil kursi kehormatan. Tapi kenapa? Penguasa kota memberinya pandangan kebingungan yang lama, tetapi tahu bahwa dia dihargai sehingga dia juga memperlakukan pelayan itu dengan rasa hormat yang pantas diterimanya, terlepas dari kultivasinya. Tuan Zuo, sangat muda dan sangat menjanjikan.
Terima kasih, Tuan Kota. Sekarang kita bisa memulai taruhannya. Dengan senang hati, Tuan Kota mengangguk dan berbicara kepada 8 orang di meja. Dengan semua peserta beres, sekarang saya akan berbicara tentang peraturannya. Pertama-tama, uang menentukan chip yang Anda pegang, semakin banyak Anda semakin mudah untuk maju dan menjadi rumah. Kelompok termiskin harus memenangkan pertarungan dengan tuan rumah agar bisa tetap bertahan dalam permainan. Begitu dia kalah, permainan berakhir. Mei Sangu menyipitkan mata. Apa maksudnya? Kamu bergiliran bermain. Penguasa kota mencibir. Katakan saja, misalnya, kita berdua mengambil harta kita. Jika milik saya terbukti lebih berharga, maka sayalah rumahnya dan Anda harus bertaruh melawan saya. Menangkan, dan Anda mendapatkan segalanya untuk dipertaruhkan dengan pesaing berikutnya. Kalahkan yang lainnya dan Anda akan dinobatkan sebagai pemenang. Orang-orang tersentak. Jadi sebelum kami menantang Anda, pertama-tama kami harus bertarung satu sama lain. Itu berarti semua harta karun mungkin akan berakhir padamu sementara kami tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kemungkinan seperti itu memang ada, tapi kebetulan saya adalah pemegang peta laut Nether yang tak ternilai harganya. Semua harta karun di sini tidak bisa diharapkan untuk mendekatinya. Tentu saja itu menjadikan saya rumah terakhir. Namun sebelum itu, berikan segalanya. Satu hal lagi, yang pertama lebih baik mempunyai keunggulan. Dia mungkin memiliki 2 harta dan bisa menjadi sebuah rumah, hahaha. Wajah mereka tenggelam dan mengertakkan gigi. Kaisar judi itu jahat, membuat mereka semua bertarung habis-habisan dan masih mempunyai peluang besar untuk kehilangan segalanya pada akhirnya. Peta itu miliknya dan juga harta karun mereka. Kami tidak mendapat apa-apa. Namun, melipat juga bukan suatu pilihan. Sebaliknya, mencuri akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi semua orang di sini. Itu adalah item yang berbeda dari catatan rahasia 9 kata-kata. Itu dapat digunakan secara instan, sementara ini hanyalah alat pemandu. Tidak ada gunanya berperang demi sesuatu yang tidak jelas. Para pesaing akhirnya membuat keputusan, mengangguk. Mari kita lakukan. Suara mendesing. Mei Sangu mengungkapkan cangkir prismatiknya. Ini adalah harta inti Ruby Cloud Sekte, piala berlapis emas ungu, senjata suci kelas 4. Kaisar Iblis mengizinkanku membawa sarung tangan iblis, senjata suci kelas 3. Seorang lelaki tua dengan rambut hitam menghela nafas sambil melemparkan cakarnya dengan energi gelap mengalir keluar. Dia tahu itu kurang dari piala berlapis emas ungu. Mata Zuo Fan bergetar. Itu adalah pekerjaan terbaiknya pada masa itu, yang diberikan kepada muridnya yang pengkhianat. Tidak kusangka aku akan melihatnya di sini. Perwakilan lainnya juga mengambil sendiri, beberapa kelas 4 dan kelas 3 lainnya. Namun, yang tertinggi adalah milik Kaisar Pedang, Howling Sword, kelas 5. Yang lain terkesiap, orang ini bisa menjadi rumah kedua. Dia sepertinya tidak keberatan menggunakan sesuatu yang begitu berharga dalam taruhan. Tuan Kota membaca buku itu sambil menoleh ke Zuo Fan. Klan Luo, item pilihanmu. Tokoh seperti mereka hanya punya uang. Mereka tidak memiliki warisan, hanya membangun kekayaan seiring berjalannya waktu. Fang Min menemukan saat yang tepat untuk mengejek mereka. Zuo Fan tersenyum dan di tengah pancaran cahaya, raungan drakonik bergema. Cahaya yang mencolok membuat mereka melongo. 1204, denting. Cahaya itu melayang di atas kepala mereka dan mendarat di atas meja, memperlihatkan pedang sepanjang 3 meter yang megah dan megah, bahkan dengan sisik naga di atasnya. Wajah penguasa kota berkedut, senjata suci kelas 5 puncak, bahkan mendekati kelas 6, suatu hal yang langka di domain suci. Itu belum semuanya. Tuan Kota, maukah Anda melihat lebih dekat cara pembuatannya? Ini sama sekali bukan pekerjaan amatir, atau senjata suci kelas 5 rata-rata. Luo Yunchang mengangkat alisnya dengan bangga. Tuan Kota menganggukkan kepalanya. Memang benar, Nona Luo muda benar. Pembuatnya telah menanamkan seni pedang puncaknya ke dalamnya, membuatnya bahkan memiliki semangat. Menakjubkan. Aku khawatir bahkan senjata suci kelas 6 pun tidak bisa dibandingkan. Itu adalah sebuah kepastian, bukan sekedar kemungkinan. Zuo Fan menyeringai sambil menunjukkan. Tuan Kota, lihat di sini, adakah yang bisa mendapatkan bahan-bahan seperti itu? Penguasa kota melihat lebih dekat dan tersentak kaget. Maksudmu itu dibuat dengan skala dari Raja Naga dari negeri naga? Penonton melebarkan mata dan berteriak. Bahkan para perwakilan pun terguncang ketika mereka menatap dengan tidak percaya. Mereka berani memiliki senjata suci yang terbuat dari skala Raja Naga. Apakah mereka mempunyai keinginan mati? Ye Nona muda Luo, tahukah kamu jika para naga dari negeri naga mengetahuinya? Wajah tuan kota itu berkedut keras, hampir tidak bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan. Zuo Fan mengabaikan kekhawatirannya. Tuan kota, santai saja, kami tidak takut pada mereka, itulah sebabnya kami mengeluarkannya. Raja Naga adalah makhluk spiritual tingkat 10 puncak, lebih kuat dari kaisar pada umumnya.
Kita mengambil sisik untuk dijadikan senjata, namun kita takut membiarkan mereka mengetahuinya. Hahaha. Begitu. Tuan kota tersenyum cerah, jantungnya berdebar kencang saat gambaran klan Luo tumbuh di benaknya. Naga adalah raja di antara makhluk spiritual, dengan banyak makhluk kuat di antara mereka. Bahkan 7 gunung suci pun tidak akan mengacaukannya, tetapi klan Luo yang melakukannya. Siapa yang mendukung mereka? Penghinaan semua orang terhadap mereka terhenti saat itu juga. Penguasa kota menatap mereka lama-lama lalu menyatakan, "Teman-teman, saya yakin kalian semua tahu nilai senjata suci kelas 5. Semua harta karunmu digabungkan bahkan tidak bisa menandingi masing-masing item klan Luo dan Kaisar Pedang. Dengan klan Luo yang sedikit lebih baik. Selain aku, klan Luo adalah rumah terakhir, diikuti oleh perwakilan Kaisar Pedang, lalu kalian semua sesuai dengan harta karun kalian." Keberatan. Jelas terlihat bahwa ini adil, jadi tentu saja tidak ada. Seorang lelaki tua yang meringis mengambil gauntlet iblis saat dia menoleh ke tuan muda yang tampak buas. "Wright Scholar, kerudung bayanganmu kelas 4. Sebagai perwakilan Kaisar Iblis, bertaruhlah denganku, dengan kamu sebagai pengurusnya." Pelajar itu tersenyum menyeramkan saat dia mengipasi dirinya dengan kipas yang mengerikan, sambil mengangguk. "Tentu, aku akan dengan senang hati menghadapi iblis berwajah 1000. Kamu bertanya dulu." "Tidak, itu hakmu sebagai rumah." Dengan senang hati. "Pak," sambil menutup kipasnya, cendekiawan itu berkata, "Jawab ini padaku, apakah Kaisar Iblislah yang menghancurkan 36 gerbang kastil cahaya iblis 3 tahun lalu?" Wajah iblis berwajah 1000 bergetar, tergagap. "Cendekiawan hantu, kenapa kamu mengatakan itu? Bukankah kamu sudah menyelidikinya dan ternyata dia adalah Kaisar Falcon?" "Ya, kami juga berpikir begitu, tapi setelah bertarung satu sama lain dan menderita kekalahan, Kaisar Iblislah yang memanfaatkan celah tersebut untuk turun tangan." "Bagaimana Anda menjelaskannya? Apa yang aneh dari mereka yang mengandalkan Kaisar Iblis sebagai perlindungan untuk menghindari korban jiwa?" "Sebenarnya tidak ada, tapi dalam perang kita, tidak ada pihak yang menang, dengan Kaisar Iblis yang sombong memperluas wilayah kekuasaannya hingga ribuan mil. Itu membingungkan kami berdua." Wright Scholar mencibir sambil menatap iblis berwajah 1000 ke bawah. "Kamu adalah tangan kanannya, jadi aku ingin mendengarnya darimu. Bebaskan kami berdua dari kesulitan berbohong, itu tidak akan berhasil. Semua orang di sini tahu, saya yakin, hanya saja tidak ada buktinya. Kaisar judi dikenal adil di meja judi. Jika rakyatnya menilai itu bohong, kamu yang akan rugi." Mengambil napas dalam-dalam, iblis berwajah 1000 menatap penguasa kota yang dingin itu. Dia sudah memikirkan keputusannya dan mengetahui kebenarannya. "Baik, aku akui itu perbuatan Kaisar Iblis. Tapi itu karena saya hanya perlu hal itu diselesaikan. Kamu menang." Cendekiawan Wright mencibir sambil mendorong hartanya. "Kaisar Wright pasti akan bergabung dengan Kaisar Falcon untuk melunasi hutang ini dengan Kaisar Iblis. Katakan padanya untuk bersiap menghadapi perhitungan." Wajah iblis berwajah 1000 berkedut saat dia mengambilnya. "Aku akan memberitahunya." "Selamat tinggal." Cendekiawan Wright berdiri dan menangkupkan tangannya. "Terima kasih kepada Kaisar Judi atas keadilannya. Sekarang aku akan pergi." Yang lain tampak bingung ketika dia pergi. Bukankah ini seharusnya menjadi sebuah teka-teki? Kenapa itu menjadi kebenaran atau tantangan? Bam! Iblis berwajah 1000 menamparkan meja dengan marah. "Tuan kota, apakah ini niat Kaisar Judi? Kaisar Judi hanya mengusulkan taruhan, tidak melibatkan dirinya dalam masalah Anda. Sekarang Tuan punya 2 barang dan bisa jadi rumahnya." Tuan kota tersenyum. Iblis berwajah 1000 sangat marah, tapi dia menahannya. Kaisar Judi sudah mengetahui apa yang terjadi saat itu. Dia menyembunyikannya begitu lama agar tidak menimbulkan kebencian. Karena keduanya tidak punya bukti bahwa mereka menggantungkannya di kepala Kaisar Iblis, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun hari ini, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya, sehingga memberi mereka alasan. Tapi itu bukan salahnya, karena Kaisar Iblis memberinya perintah tegas untuk mendapatkan peta itu. Jika dia menyangkalnya, dia akan kembali hanya untuk mati. Kekejaman Kaisar Iblis sudah terkenal. Sambil menarik napas dalam-dalam, iblis berwajah 1000 hanya bisa melanjutkan perjalanannya. Kaisar Iblis sudah cukup tangguh untuk tidak takut pada 2 orang lainnya. Yang penting hanyalah petanya. Jadi dia menoleh ke perwakilan Kaisar Elang dan berteriak, "Akulah rumahnya sekarang, tolong." Orang tua beruban itu menemui tantangannya. Iblis berwajah 1000 memang punya keahlian, menggunakan kelicikan dan sikap pilih kasihnya untuk membuka jalan maju dan memenangkan banyak harta. Dia sekarang menghadapi Ruby Cloud Sekte. Berapa banyak bintang di langit? Dengan begitu banyak orang yang bersinar, siapa yang bisa mengatakannya? "Bisakah kamu?" Mei Sangu membalas. Iblis berwajah 1000 mencibir dan menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak melakukannya, membuat ini seri.
Tapi akulah rumahnya sehingga itulah kemenanganku. Serahkan. Iblis berwajah seribu melemparkan piala berlapis emas ungu ke dalam tasnya. Kelompok Ruby Cloud Sekte bingung. Mei Sangu tergagap. Tunggu, saya belum menanyakan pertanyaan saya. Ya, atau itu tidak masuk hitungan. Tuan kota tersenyum dan mengangkat bahu. Kota perjudian itu adil. Pertanyaan Anda sama dengan pertanyaannya dan tanpa ada yang mengetahui jawabannya, pihak rumah menang. Para wanita itu meringis. Zuo Fan terkekeh. Iblis sekarang menoleh ke orang tua dengan alis putih, mengambil hartanya sambil berbicara dengan kebencian. Saudara Liu, dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Tunggu, orang tua itu tersenyum dan berkata, akulah rumahnya, jadi aku pergi dulu. Teruskan, tebak berapa banyak jari kaki yang kumiliki pada hari ulang tahunku yang ke-5000. Iblis berwajah seribu menatap sepatunya, membuat tebakan liar. 10. Saya belum pernah mendengar Anda menderita luka parah dan tidak boleh dipotong apapun. Lelaki tua itu menyeringai, mengeluarkan sepatu untuk memperlihatkan kelima jari kakinya. Lalu matanya bersinar dan menunjuk. Jari kaki berdarah berceceran di lantai. Orang tua itu berkeringat sambil tertawa. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-5000 dan hanya memiliki 9 jari kaki. Kamu kalah, iblis berwajah seribu. Itu brutal. Iblis berwajah seribu menatapnya lama, ingin membantah, tapi dia mendorong harta karun itu. Baik, Pak Tua, aku kalah. Sekarang Liu adalah rumahnya. Bahkan jika bermain imbang dengan Kaisar Pedang, iblis berwajah seribu masih akan kalah. Nak, giliran kita. Orang tua itu menyeka alisnya, menyeret kakinya yang berdarah ke Zuo Fan sambil tersenyum paksa. Yang menyambutnya adalah seringai. 1205. Melihat ke arah darah, pemandangan mengerikan itu bahkan membuat gadis-gadis Ruby Cloud Sekte menutup mata mereka. Mereka sangat terkejut saat menemukan seseorang yang begitu tegas bahkan menyakiti diri mereka sendiri. Zuo Fan melihat ke belakang, mencibir lelaki tua itu. Senior, kamu bermain keras. Nak, anak muda punya sedikit pengalaman. Ada banyak orang yang lebih biadab di dunia ini selain saya. Anda akan bertemu mereka nanti. Membiarkan hal kecil ini membuat Anda takut membuktikan bahwa Anda tidak punya tempat di panggung ini. Hahaha, pelajaran Tuan benar. Saya harap Tuan akan bersikap lunak terhadap saya. Kau mempersulit tulang-tulang tua ini. Kaisar Pedang harus memiliki peta itu. Saya mendorong Anda untuk mundur. Nak, kamu tidak memahami dunia orang dewasa. Orang tua itu menggurui. Chu Qingcheng mengkhawatirkan Zuo Fan. Dia tampak bijaksana dan berani, membuatnya merasa seperti anak kecil bukan tandingannya. Aku hanya berharap dia tidak memaksakan diri dan terluka dalam prosesnya. Mata Zuo Fan memancarkan cahaya yang menakutkan saat dia menawarkan. Tolong. Nak, yang muda tidak takut apapun, tapi hanya akan berakhir patah, hahaha. Lelaki tua itu menatapnya sambil mengulurkan kakinya yang terluka. Nak, pertanyaan yang sama, berapa banyak jari kaki yang kumiliki di jari kakiku saat ulang tahunku yang ke-5000? Zuo Fan mencibir. Dengan senior yang memiliki 9, maka pasti 9. Hahaha, nak, kamu pikir aku tidak akan memotong lagi? Lelaki tua itu menarik jari-jarinya dan menembak kakinya dan satu lagi jari kaki berdarah jatuh. Orang tua itu menahan rasa sakitnya, tampak sombong. Salah, ini 8. Orang-orang menghela nafas. Terhadap pertanyaan seperti itu, tidak ada yang bisa menebak selama dia terus memotong jari kakinya. Anak itu bertemu tandingannya di seorang hajingan tua. Suara mendesing, cahaya hitam menyala, dan lelaki tua Liu bergetar. Di bawahnya, darah tumpah seperti banjir, diikuti rasa sakit yang membakar. Ah, orang tua itu melolong ketika dia jatuh ke tanah, meninggalkan 2 kaki utuh dalam darah yang menggenang. Zuo Fan berdiri di seberangnya, memegang pedang panjang hitam yang bersinar menakutkan. Lagi pula aku salah. Kurasa aku tidak tahu apa-apa. Tapi sepertinya senior juga salah. Kamu tidak punya 8 jari di hari ulang tahunmu yang ke-5000, tapi tidak ada, hahaha. Semua orang menggigil saat mata mereka melotot. Orang tua itu adalah wakil Kaisar Pedang, sehingga tak seorang pun berani menyinggung perasaannya. Sekarang tidak ada yang melakukan bone tempering. Tunggu, bagaimana dia mendapatkan kekuatan untuk memotong kaki Kaisar? Chu Qingcheng ketakutan. Dia belum pernah melihat Zuo Fan menebas seseorang, tetapi pemandangan yang familiar membuatnya ragu-ragu. Apakah dia bocah yang sama yang aku kutuk selama ini? Paman senior, kamu baik-baik saja. Su Zhensheng bergegas ke sisinya, lalu menatap Zuo Fan. Kamu berani? Zuo Fan memotongnya. Apa? Karena senior bisa mengubah hasil, kenapa saya tidak? Tuan kota, bagaimana kita menyelesaikan putaran ini? Mengikat. Wajah penguasa kota berkedut, memberinya tatapan aneh. Dia tidak mengira anak dengan kultivasi rendah ini memiliki sifat yang begitu kejam. Zuo Fan menyeringai. Saya tahu tuan kota adil. Tapi itu pertanyaannya dan sekarang pertanyaanku.
Meski begitu, senior tampaknya tidak dalam kondisi prima untuk melanjutkan. Ganti, mungkin. Hajingan busuk, aku akan menggantikannya untuk bertaruh denganmu. Su Zenseng mengertakkan gigi dan melangkah maju. Dia kemudian merasakan paman seniornya menarik lengan bajunya saat dia terbaring di atas darahnya sendiri, tampak khawatir. Paman senior, Seng, kamu bukan lawannya. Orang tua itu gemetar ketika dia melihat senyum keji Zuo Fan. Saya salah. Dia bukan anak muda, tapi monster tua yang licik. Wah, kamu tidak akan menang. Su Zenseng tidak bisa mempercayai telinganya. Dia adalah raja roh tingkat puncak yang hebat namun dia tidak bisa menang melawan bocah Bon Tempering. Para pemuda lain di atas panggung tampak bingung. Hanya sedikit veteran yang menangkap maksudnya. Mei Sangu juga dapat melihat bahwa mata Zuo Fan sangat licik, pendapatnya tentang dia berubah menjadi ketakutan. Tebasannya terlalu bersih dan tanpa ragu-ragu, datang ke arah kaisar. Kegugupan dan kebiadaban seperti itu tidak datang begitu saja. Itu adalah tepian yang ditempa dalam pertumpahan darah tanpa akhir dan di atas tumpukan mayat. Bagaimana seorang kultivator Bon Tempering bisa memiliki pengalaman seperti itu? Orang tua itu mencengkeram Su Zenseng dengan kuat, terengah-engah saat dia mengertakkan gigi. Tuan Kota, kami menyerah. Anda bertaruh dengan dia. Wah, ini belum berakhir. Aku akan menangkapmu karena telah mengambil kedua kakiku. Kapanpun. Zuo Fan menoleh ke arah penguasa kota. Mau bertanya, Tuan Kota. Penguasa kota tampak muram. Pelayan Zuo, sekarang saya tahu mengapa Anda menggunakan kekuatan klan, memiliki keterampilan untuk menangani pekerjaan. Terima kasih. Ini pertanyaanku. Tuan Kota berhenti sejenak. Ini adalah peta Laut Nether. Saya ingin tahu, jika Anda mendapatkan petanya, seberapa yakin Anda bisa menemukannya? Semua orang tersentak mendengar pertanyaan itu, memusatkan perhatian pada keduanya dengan penuh perhatian sambil menunggu jawabannya. Zuo Fan tersenyum. Saya bahkan tidak melihat petanya, jadi seberapa yakin saya bisa? Seperti peta harta karun lainnya, saya akan melakukan yang terbaik. Apa itu cukup? Jawaban yang sempurna, karena jawaban ini datang dari hatimu. Ambil. Tuan Kota menyerahkan peta itu kepada Zuo Fan. Melihat kertas tua itu, Zuo Fan berkata, seperti itu, aku belum menanyakan pertanyaanku. Andalah rumahnya dan memiliki peluang menang tertinggi. Metode Steward Zuo membuka mata saya. Saya yakin saya tidak bisa menjawabnya. Aku kalah, hahaha, kata penguasa kota. Zuo Fan berhenti sejenak lalu menunjukkan senyuman samar saat dia menyembunyikan peta itu di cincinnya. Terima kasih. Zuo Fan melambai dan pergi bersama kelompoknya, di bawah tatapan tajam semua orang di sana. Yang satu terlihat sedih, terjebak di antara para wanita sambil menghela nafas. Dia bahkan tidak mau melihatku sekalipun. Di jalan, Bali Yuyu menoleh ke belakang dan tidak melihat siapapun sambil menyeringai. Di sini menurutku peta itu sesuatu yang istimewa, tapi kami mendapatkannya dengan mudah. Mudah. Zuo Fan terkekeh. Mudah berarti orang-orang di sana tidak akan kehabisan darah karenanya. Tidakkah kamu memperhatikan betapa sedihnya para perwakilan ketika mengambil harta karun itu? Karena ini sangat penting, kenapa tidak ada orang yang membuntuti kita? Karena itu hanya peta dan bukan sesuatu yang bisa kamu gunakan juga. Sudah menjadi praktik umum bagi relik-relik itu untuk melihat hadiahnya sebelum terjun. Setelah kita menemukan Laut Nether, para hajingan itu pasti akan menyerang, semuanya. Zuo Fan mencibir. Peta itu bukanlah harta karun, tapi memusingkan. Mereka semua menunggu kita menemukan kesempatan terbaik sebelum merampok kita secara buta. Bahkan Kaisar Judi pun tidak terkecuali. Menurut Anda mengapa dia tidak pernah mencoba mencarinya? Dia punya petanya. Aku yakin dia tidak bisa menemukan petanya, jadi dia pergi mencari kaleng lain sambil mengintai dari belakang. Kalau begitu, mengapa 7 orang lainnya mengalami masalah seperti itu? Kaisar lain belum melihat petanya dan meskipun mereka tahu sulit untuk memahaminya, mereka masih ingin mencobanya, itulah keserakahan. Jika dia berhasil mengungkapnya secara kebetulan, bukankah dia akan mendapatkan segalanya? Seperti Zuo Fan terdiam. Saat itu, di makam 9 kata-kata, dia mengungkap misterinya. Bali Yuyu mengangguk dan berkata, karena sakit kepala, kenapa kita memperjuangkannya? Tidak bisakah kita menjadi bayangan lain yang mengintai? Oh, Yuyu, semua bayangan itu adalah kakek tua yang berpengalaman dan terkenal. Klan Luo kami belum terkenal di domain suci. Mengapa bersembunyi? Kami hanya menggunakan peta untuk mengetuk pintu 8 kaisar dan ikut serta. Tanpa itu, tidak ada cara bagi kita untuk memasuki 8 negeri besar di domain suci. Oh, jadi itu alasannya. Siapa yang harus kita temui dulu? Kaisar Iblis, Zhao Chen. Mata Zuo Fan bersinar, senyumnya jahat. 1206. Zuo Fan berdiri di tengah ruangan yang gelap gulita. Dia mengeluarkan pedang hitam saat mata kanannya bersinar dalam 2 lingkaran cahaya emas. Tahap kedua mata surgawi dari kekosongan, penghancuran kekosongan.
Bam! Riak menghantam pedang, membuatnya menggigil. Ia kemudian menderu-deru saat berubah menjadi anak kecoklatan. Swordchild telah mendapatkan kembali kebebasannya. Tuan, akhirnya Anda mengizinkan saya keluar. Saya salah dan itu tidak akan terjadi lagi. Swordchild membungkuk di tempat. Zuo Fan menatapnya dengan pandangan kritis. Lalu di mana kesalahanmu? Saya tidak menghormati atasan saya dan bersikap keras terhadap Tuan Muda San. Dia adalah anak baptis Tuan dan aku hanyalah pedang. Itu jelas merupakan pelanggaran status dan deko. Tolong, bagaimana kesalahanmu? Zuo Fan membentak. Kamu tidak melihat perbedaan antara teman atau musuh, tidak memiliki kendali. Kamu cemburu dan ceroboh. Sebagai pedangku, kamu paling dekat denganku. Tapi dengan Sanzi muda sebagai anak baptisku, kamu ingin menggantikannya. Itu sebabnya kamu begitu sering mengejeknya, menyudutkannya sampai kamu tidak punya pilihan lain selain melakukan pembunuhan. Katakan padaku aku salah. Anak pedang terdiam. Zuo Fan melanjutkan. Anda tahu bahwa semua orang di sekitar saya adalah orang yang saya hargai, seorang kawan dan teman, memperlakukan Raja Pedang dan kelompok Penatuali dengan cara yang sama. Saya tidak ingin mereka merasa tersisih dan menyimpan niat buruk sehingga berujung pada konflik. Dalam masyarakat atau kelompok manapun, kesudahannya pasti akan terjadi dengan membuang seluruh energinya pada pertikaian. Kekaisaran bintang pedang jatuh karena ekspansi Baili Jingwei yang merajalela, menyebabkan dua kelompok Raja Pedang terbentuk dan bentrok. Sanzi muda adalah salah satu dari kita. Saya tidak ingin pedang saya dan orang-orang saya berada di tenggorokan mereka. Apakah kita aman? Ya Tuan. Jangan panggil aku Tuan, tapi Ayah. Ayah. Anak pedang terkejut. Zuo Fan tersenyum. Sudah kubilang, aku tidak ingin bertengkar, memperlakukan semua orang sebagai teman. Kamu lahir dari jalanku, paling mirip denganku, dan itu menjadikanmu anakku. Karena kamu merasa masam terhadap Sanzi muda, maka aku akan menerimamu juga, memperlakukan kalian berdua dengan sama. Dia kakak tertuamu, dengan status setara dan tidak ada alasan untuk merasa cemburu. Ya, Ayah. Anak pedang berseri-seri. Zuo Fan memperingatkan. Satu hal lagi, seperti gambaran saya, Anda tahu standar saya. Kultivator setan tidak hanya perlu menjadi setan, tetapi juga memiliki prinsip. Tak seorang pun di antara kita boleh dibiarkan memaksakan diri apapun alasannya. Ini tidak ada bedanya dengan mencoreng warisan Anda dan nenek moyang Anda, lalu melampiaskannya pada bangsa Anda sendiri. Ingat Xie Wuyue dari Sekte Penipu Setan. Jika saat itulah aku mengetahui bahwa kamu memiliki karakter yang sama dengannya, aku tidak akan seringan Grandmastermu. Ya Ayah, saya akan fokus pada mentalitas saya dan mencapai Dao seperti Anda. Saya tidak akan membiarkan setan menguasai saya. Swordchild berdiri tegak saat dia bersumpah. Mengangguk, Zuo Fan menepuk kepalanya dan menghela nafas. Saya hanya bisa berharap, berderit. Bali Yuyu menyela. Steward Zuo, ada seseorang di sini untukmu. Siapa? Siapa lagi selain gadis yang kesusahan? King Cheng. Zuo Fan mengangkat alisnya, lalu mengangguk. Aku akan pergi sekarang. Zuo Fan praktis berlari, dengan Bali Yuyu memutar matanya. Steward Zuo, kapan kamu berencana mencuri orang sibuk itu dari Ruby Cloud Sekte? Jangan sekarang, kami belum siap menghadapi 8 kaisar secara terbuka. Juga. Zuo Fan tersenyum. Sekte Ruby Cloud adalah tempat dia dibesarkan. Hatinya masih ada dan menggunakan kekerasan tidak ada bedanya dengan membunuh orang tuanya. Dia akan membenciku selamanya. Mengambil langkah demi langkah lebih baik, dimulai dengan memenangkan hatinya. Begitu aku merusak hubungan mereka, segala sesuatunya akan terjadi lagi. Bali Yuyu memutar matanya. Berapa lama? Kudengar dia dimanjakan di sekte itu. Semua tetua menyukai dia, bahkan tuannya, Permaisuri Krone itu. Itulah yang membuat saya khawatir. Para wanita tua itu sedang merencanakan banshees. King Cheng tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa pada dirinya, jadi bagaimana dia bisa menarik perhatian mereka sedemikian rupa? Zuo Fan bertanya dengan cemberut. Omong-omong, saya meminta Penatuali melihat masa lalu King Cheng. Ada berita? Tidak ada sejauh ini. Dia bilang dia akan mulai setelah kita aman keluar dari kota judi. Suruh dia melakukannya sekarang. Kelompok Kaisar Judi sedang mengawasi kota. Tidak ada yang akan mencoba apapun di bawah pengawasan mereka. Zuo Fan berkata, juga, dengan putra saya yang lain di sini, keselamatan tidak akan menjadi masalah. Katakan padanya untuk segera melakukannya. Zuo Fan menepuk bahu Bali Yuyu dan pergi. Dia mengangkat alisnya, menatap aneh ke arah Swordchild. Nak, kamu juga menjadi seorang putra. Saya tidak bisa. Bisa dibilang aku selalu bersama ayahku hari demi hari, setiap menitnya. Swordchild menunjukkan senyum lebar padanya. Kenapa, mau menjadi ibuku? Bali Yuyu memerah dan membuang muka, merasa kalah. Kenapa dia hanya peduli padanya? Zuo Fan mencapai ruang tunggu yang mempesona, bertemu dengan Chu King Cheng yang ragu-ragu mondar-mandir. King Cheng, bagaimana kamu sampai di sini?
Zuo Fan. Suaranya menariknya menjauh dari kekhawatirannya dan kemudian dia menundukkan kepalanya, bahunya merosot. Zuo Fan tahu alasannya. Apakah ada yang salah? Zuo Fan, ungkapkan saja pikiranmu, lagi pula tidak ada rahasia antara suami dan istri kan. Sungguh menjengkelkan, memanggilku istrimu. Chu Qingcheng memelototinya dengan pipi merah, tapi kesedihannya kembali lagi. Zuo Fan, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bibi senior Mei ingin Anda memberi kami petanya. Alis Zuo Fan bergetar, menatapnya lama. Qingcheng, kamu menempatkanku dalam posisi yang sulit. Anda memang istri saya, tapi peta itu milik tuanku. Aku hanyalah seorang pramugari. Kepala klan melihat kehebatan dalam diriku dan menerimaku sebagai pelayan. Saya tidak akan pernah bisa mengkhianati kepercayaannya dengan mengambil apa yang menjadi miliknya. Saya merasakan hal yang sama. Meskipun menjadi seorang penata layan, Anda mengandalkan orang lain. Bibi senior meminta terlalu banyak. Chu Qingcheng berhenti sejenak lalu mengertakkan giginya. Lupakan saja, kamu tidak perlu merasa buruk, Zuo Fan. Saya hanya akan memberitahu mereka bahwa saya gagal. Paling-paling itu hanya akan membuatku mengomel. Chu Qingcheng berjalan pergi tetapi Zuo Fan menangkap bahunya. Tunggu, maksudmu mereka akan menyalahkanmu karena ini? Ya, bibi senior tidak akan bersikap keras padaku, tapi kakak perempuanku akan mengejek dan mencemoohku. Gumam Chu Qingcheng. Dia menggendong Chu Qingcheng yang sedih dan berkata, Qingchengku yang malang, istriku tersayang, apa yang kamu lakukan hingga menderita seperti itu? Mengapa kamu tidak meninggalkan Ruby Cloud Sekte dan tinggal bersamaku? Bagaimana aku bisa? Tuan dan bibi senior sangat baik padaku. Saya bisa menerima sedikit omelan. Aku tidak akan pernah bisa mengkhianati mereka. Zuo Fan tahu ini akan datang dan memalsukan kesulitannya. Meskipun saya tidak bisa memberi mereka petanya, selama mereka memberikan Anda kepada saya akan meminta mereka melihatnya. Saya ingin Anda tahu bahwa saya adalah seorang pelukis mapan. Berikan aku padamu. Ya, sebutkan saja pada mereka. Itu masalah mereka apakah mereka setuju atau tidak. Itu tidak ada hubungannya denganmu dan mereka tidak akan memarahimu. Zuo Fan mencibir, memeluknya erat dan berseru. Istriku sayang, aku tidak mengatakan itu untuk merendahkanmu, hanya memikirkan untuk bersama lagi. Saya akan memberikan apapun agar kita bisa hidup bersama. Chu Qingcheng tersenyum, pingsan. Namun kemudian dia mengamatinya. Baiklah, tapi bagaimana Anda memotong kaki Penatua Liu di panggung pertaruhan? Kamu bukan seorang kaisar tetapi kultivator bon tempering, saya tahu. Kalian semua pasti muak denganku. Tidak, sejak saat itu, bibi senior Mei mengubah pendapatnya tentangmu. Bagaimana kamu melakukannya? Sederhana, sungguh. Zuo Fan mencibir. Kecepatan, keganasan, dan akurasi. Dia berada tepat di depan saya dan berpuas diri dengan kemenangannya. Saya hanya membutuhkan sesuatu yang cukup tajam dan hasilnya jelas bagi semua orang. Bahkan seorang Saint pun tidak dapat melarikan diri dari hal itu. Tidak mungkin itu. Bibi senior berkata bahwa pedang secepat itu hanya bisa dipoles melalui tumpukan mayat. Bagaimana bisa, di tahap tempering tulang? Aku akan jujur padamu. Saya dulunya, seorang tukang daging. Zuo Fan terkekeh. Jutaan babi pasti telah melewati tangan ini, bukankah itu segunung mayat? Bibi seniormu memiliki mata yang bagus, hahaha. Chu Qingcheng mengangguk dan berseru. Begitu, hanya saja ada perbedaan besar antara pembunuh dan tukang daging. Hampir sama, anggap saja manusia sebagai babi yang akan disembelih. Kamu sudah pergi cukup lama sekarang, haruskah kamu kembali? Katakan pada mereka apa yang kukatakan dan mungkin kita akan menyegel ikatannya. Aku akan menjadi menantu perkasa dari Ruby Cloud Sekte, hahaha. Mengganggu, Zuo Fan mendesak Chu Qingcheng untuk pergi sambil menggodanya. Chu Qingcheng tidak mempermasalahkannya, hanya menjawab dengan humor yang bagus. Melihatnya pergi, wajah Zuo Fan menunduk, mencengkeram tinjunya. Sekte awan Ruby busuk, mencoba menjebakku dengan Qingcheng. Untuk apa kamu mengambil istriku, Hajingan? 1207. Di kedalaman Laut Nether, neraka tak berujung, di mana jiwa-jiwa tersesat berkeliaran, nasib mereka sudah diramalkan. Siapa yang berani menginjak pantai kita, akan dikutuk untuk lebih menderita. Dengan mata fana yang selamanya buta, di dalam jurang, jiwa mereka terkurung. Suanger memegang kertas hitam yang dipenuhi coretan di ruangan yang elegan, membaca baris pertama di atas. Murong Sue dan Luo Yunchang mengerutkan kening. Murong Sue memberanikan diri. Garis-garis ini seharusnya mengungkap rahasia peta Laut Nether. Seharusnya begitu, tapi apa maksudnya? Luo Yunchang memegangi dahinya, merasa lelah. Peta itu ditutupi titik-titik hitam yang tidak masuk akal. Satu-satunya petunjuk adalah ayat ini. Sudah 3 hari dan kami masih belum menemukan apapun. Murong Sue mengangkat bahu. Jika semudah itu, Kaisar Judi tidak akan mempertaruhkannya. Zuo Fan benar, jika dia tidak bisa membacanya, berikan kepada orang lain dan dapatkan hasilnya saat mereka bertarung.
Terlepas dari siapa yang bisa membacanya, pada akhirnya dia akan menang. Tampaknya para ahli berbahaya tidak hanya berasal dari wilayah fana, para ahli di domain suci masing-masing lebih terpelintir daripada yang sebelumnya. Gadis-gadis lain mengangguk. Jika ada satu perbedaan antara domain suci dan domain fana, itu adalah kekuatan. Mentalitas kejam dan manipulatif masih berkembang di sini. Berderit, pintu terbuka dan seseorang masuk. Suanger, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak apa-apa, kita akan berangkat ke Gunung Iblis. Maaf, Kakak Zuo, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan biarkan hal itu terlalu mengganggumu. Anda memiliki petanya selama 3 hari sementara Kaisar Judi pasti sudah mendapatkannya beberapa dekade yang lalu dan masih belum bisa memahaminya. Akan lebih aneh jika kamu berhasil melakukan apa yang Kaisar tidak bisa lakukan. Zuo Fan tidak mempermasalahkannya, mengambil peta itu dan melihatnya lama-lama. Terserah, aku tidak pernah berencana menggunakannya. Itu hanya alat untuk mencapai tujuan, untuk menemukan anak itu, Zuo Fan melipat petanya. Suanger langsung melompat. Tunggu. Zuo Fan membeku. Apa? Saya rasa saya mendapatkan sesuatu. Suanger menarik peta itu dari tangannya yang kaku dan menatap tajam ke lingkaran hitam di sudut. Ya, kenapa aku tidak melihatnya lebih awal? Bintik hitamnya sangat banyak sehingga area kecil ini tidak terlihat menonjol sama sekali. Bagian ini sebenarnya adalah konstelasi Phoenix. Zuo Fan bertanya, apa itu? Konstelasi bintang Phoenix adalah sekelompok bintang di sudut tenggara langit malam, yang fokus pada konflik. Perubahan terjadi kekacauan dan pertikaian di dunia. Namun karena gugus bintangnya begitu besar, mengapa ia begitu kecil di peta ini? Jika kamu tidak melipatnya agar menonjol, aku tidak akan melihatnya. Maksudmu peta yang ditutupi titik-titik hitam ini adalah peta bintang. Zuo Fan membuka peta itu lagi dan melihatnya dengan cermat. Dia juga memperhatikan beberapa grup bintang yang dikenalnya, hanya saja sulit untuk memilih mereka dengan semua titik gelapnya. Ya, petanya adalah gambaran bintang tapi sangat tersembunyi. Itu sebabnya tidak ada ahli lain yang bisa membacanya. Kami sekarang tahu itu adalah peta bintang, tapi bagaimana kami menemukan lokasi Laut Nether? Suanger merenungkannya lalu melompat. Kakak Zuo, bukankah Patriark memberimu harta itu? Bukankah dia mengatakan untuk menggunakannya setiap kali kamu mencari sesuatu atau seseorang? Benar, aku benar-benar melupakannya. Karena ini adalah bagan bintang, Sovereign Yun, yang mahir membaca bintang, hartanya harus membantu. Zuo Fan mengeluarkan bola hitam. Tapi bagaimana dia bisa menggunakan keduanya bersama-sama? Bola hitam itu datang dengan sebuah jawaban. Peta tersebut menunjukkan reaksi saat bola itu muncul, mengeluarkan energi abu-abu sebelum menghilang. Mata Zuo Fan melotot. Kemana perginya? Bola hitam itu menyala hitam dan bergetar. Tiba-tiba, semua mata mereka menjadi hitam dan mereka terjatuh ke lantai. Bangun, mereka menemukan diri mereka berada di area hitam yang dipenuhi bintang. Di mana kita? Apa yang kita lakukan di sini? Luo Yunchang berteriak. Zuo Fan tenang, karena dia pernah ke sini sebelumnya. Tidak perlu panik, roh kita telah masuk ke dalam bola. Itu tidak akan merugikan kita. Lihat, petanya. Suanger menarik perhatian mereka dan menunjuk ke peta yang meluas hingga mencakup seluruh area. Lingkaran hitam kecil di peta sekarang memiliki bintang-bintang yang bersinar di antara mereka, mengubahnya menjadi peta sebenarnya. Zuo Fan bersorak, itu adalah peta tempat suci, tapi di manakah Laut Nether? Di sana, menurutku. Suanger menunjuk ke arah gugusan cahaya. Puisi itu menyebutkan jiwa-jiwa yang tersesat. Ada di mana bintang kematian itu, selalu gelap dan bersinar hanya ketika kematian hendak membawamu. Karena terang, maka itu pasti lokasi Laut Nether, tempat di mana jiwa-jiwa yang hilang dikuburkan. Zuo Fan sangat senang. Ya, pasti itu. Tidak kusangka kita akan mengetahui pada akhirnya di mana penguasa Nether berada. Layak untuk mengambil petanya, hahaha. Gadis-gadis itu juga berseri-seri, dan Suanger tampak khawatir. Kakak Zuo, apakah kamu berencana pergi ke sana? Tentu saja, tempat penguasa adalah area khusus yang membuat siapapun di domain suci akan ngiler. Laut Nether akan menjadi sangat berbahaya. Suanger menghela nafas, mengangkat satu jari. Kakak Zuo, lihat lebih dekat. Menurutmu peta apa ini? Zuo Fan mengangkat kepalanya dan menggeleng saat wajahnya mengeras. Dengan bergabungnya bintang-bintang di peta, mereka menggambar peta domain suci. Namun di sisi lain, mereka hanya menunjukkan satu karakter. Kematian. Zuo Fan, penguasa Netherworld memperingatkan kita untuk tidak mencari Laut Nether, atau... Luo Yunchang juga tampak khawatir. Zuo Fan terdiam sejenak lalu tersenyum. Tentu saja kursi pencerahan penguasa akan mengalami beberapa kesulitan. Apa aku akan melewatkan kesempatan besar ini untuk menyaksikan tahta pencerahan penguasa Netherworld? Zuo Fan, baiklah sekarang, ayo kembali. Luo Yunchang ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Zuo Fan menghentikannya.
Dia membawa mereka kembali ke tubuh mereka dan bola hitam itu bersenandung, melepaskan petanya. Mereka bangkit dan melihat peta dengan emosi yang bertentangan. Zuo Fan mengambilnya dengan santai dan menaruhnya di cincinnya, tapi kemudian keraguan mengaburkan pikirannya. Mengapa harta karun Sovereign Yun bereaksi dengan peta Laut Nether? Dia juga memperingatkan saya bahwa hartanya dapat ditemukan di mana saja dan siapa saja. Qing Cheng adalah orang yang ingin kutemukan. Mengenai tempatnya, mungkin. Zuo Fan merasa seperti ada yang memanfaatkannya. Ketuk, ahem, Steward Zuo, nona muda Chu datang. Saya mengerti, Penatua Li. Zuo Fan menyingkirkan bola itu dan pergi. Gadis-gadis itu memperhatikannya sambil mengingat peringatan Nether Sovereign dan kembali khawatir. Mereka bahkan melupakan rasa cemburu mereka. Zuo Fan sampai di ruang tunggu dan melihat Chu Qingcheng dan tersenyum. Hahaha, istriku, sepertinya kita diciptakan untuk satu sama lain. Apakah kamu siap untuk malam yang panjang bersama suamimu? Petik 2 titik. Chu Qingcheng tersipu dan mendengus. Zuo Fan berkata, tunggu, mereka tidak setuju. Apapun yang terjadi, aku bukanlah sesuatu. Chu Qingcheng cemberut sehingga mereka sendirian dan berbisik. Zuo Fan, bibi senior Mei berkata untuk memberikan petanya terlebih dahulu, bahkan salinannya. Sedangkan bagi kita, dia harus kembali ke sekte dan memberitahu tuan sebelumnya. Chu Qingcheng tampak malu bertindak malu-malu. Mata Zuo Fan menjadi dingin. Penawaran itu berencana untuk keluar dari kesepakatan. Tapi aku bukanlah orang yang kehilangan akal di depan seorang gadis dan jatuh cinta pada hal itu. Zuo Fan tidak membiarkan pikirannya muncul. Baiklah, saya akan segera membawanya. Zuo Fan pergi beberapa saat, membawa sebuah kotak halus. Berikan pada Mei Sangu. Apa yang dia inginkan ada di sana. Benarkah? Tentu saja, kebahagiaan kami juga ada di sana. Zuo Fan tersenyum. Chu Qingcheng berseri-seri dan mengangguk saat dia pergi. Tapi setelah melangkah, dia berhenti dan mengecup pipinya, lari dengan wajah memerah. Zuo Fan merasakan pipinya dengan senyuman konyol. 1208. Bibi senior, aku membawanya. Chu Qingcheng melompat dengan gembira di halaman, berseru kegirangan. Para wanita yang penuh harapan telah menunggu lama untuk mendengar hal ini. Mereka menyambutnya dengan Mei Sangu sebagai pemimpin, tampak senang dan serakah. Fang Min dan orang lain di belakangnya merasa iri. Qingcheng, kamu melakukannya dengan baik. Di mana itu? Di sini. Chu Qingcheng berseri-seri dan Mei Sangu mengambil kotak itu dengan tergesa-gesa, seluruh tubuhnya gemetar. Nada bicara Fang Min penuh dengan kata-kata pedas. Hari itu akhirnya tiba misi perangkap madu pertama adik perempuan junior. Meskipun dia kurang bersemangat, hanya berakhir dengan salinannya, bukan aslinya. Aku akan melakukannya dengan mudah. Kakak senior, saya tidak menggunakan jebakan apapun. Kami benar-benar. Chu Qingcheng menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Selain itu, petanya pasti ada pada kepala klan. Jika hilang, dia harus menjawabnya. Dia sudah mengambil risiko yang cukup besar dengan memberi kita salinannya. Kita tidak bisa begitu saja. Mei Sangu jujur dan terhormat saat dia mengangguk. Ya, anak laki-laki itu menunjukkan kasih sayang yang mendalam dengan melakukan ini. Kita tidak boleh bersikap keras padanya, karena dia tidak bisa melakukannya. Ada baiknya kita setidaknya mendapat salinannya, hahaha. Mei Sangu menyeringai lebar saat dia dengan penuh semangat membuka kotak itu. Bibi senior, bagaimana pendapatmu tentang permintaannya? Aku akan memberitahu kakak perempuanku begitu kita kembali. Jangan terburu-buru. Kami akan melakukan apa yang bibi senior katakan. Chu Qingcheng tersenyum manis, menundukkan kepalanya dan memainkan pakaiannya. Dia seperti anak ceria yang tidak bisa menunjukkan semangatnya. Fang Min mendidih di sampingnya. Apa hebatnya bersama seorang bocah yang bodoh dan buruk? Itu bukan alasan untuk merasa puas. Teriakan aneh menarik perhatian Fang Min, memandang dengan gembira. Ada apa, bibi senior, apakah petanya buruk? Mustahil. Zuo Fan tidak akan berbohong padaku. Chu Qingcheng memulai dan bergegas untuk melihat. Tapi dia tidak mengkhawatirkan petanya, tapi ini akan membuat bibi seniornya marah. Mei Sangu mengerutkan keningnya, memegang kertas keriput dengan garis kuning di atasnya. Memang terlihat seperti peta, tapi peta apa? Semua garis acak itu membuatnya sulit untuk diuraikan. Aku tahu Laut Nether itu samar, tapi aku bahkan tidak bisa memahaminya. Bibi senior, kamu benar-benar percaya itu nyata? Fang Min melihatnya. Mungkin bocah itu hanya menggambar sesuatu secara acak. Hanya sedikit orang yang pernah melihat peta Laut Nether, dan tidak seorang pun di antara kita. Akan aneh jika tidak membodohi kami. Chu Qingcheng membela diri. Bibi senior, Zuo Fan sangat bijaksana sepanjang waktu, dan bahkan berjanji padaku untuk melakukan yang terbaik dalam menyalinnya untuk memastikan itu identik. Kakak senior hanya mengada-ada. Aku mengada-ada. Katakan padaku, peta macam apa itu? Kami tidak dapat melakukan apapun.
Buruh tambang. Mei Sangu melotot, mengambil peta itu dengan gembira. Fakta bahwa kamu tidak bisa menjadikannya nyata. Nether Sea pasti sudah menjadi atraksi terkenal saat ini jika semua orang bisa membacanya. Saya juga bisa merasakan ketulusan anak itu melalui salinan ini. Apa maksudmu, Bibi senior? Lihat, tidak ada bekas kuas yang digunakan saat menggambarnya. Ini tidak merata seperti yang lain. Mei Sangu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia menyatakan. Jika dia berpura-pura, maka dia akan meninggalkan tanda-tanda gambar yang jelas. Karena Laut Nether begitu istimewa, tidak mungkin peta itu digambar dengan kuas. Semakin mistis kalimatnya, semakin asli dan membuktikan ketulusannya. Noda kuning ini juga, pasti disitulah letak Laut Nether. Yang tersisa hanyalah membacanya. Mei Sangu memamerkan peta itu di hadapan para gadis, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Menatap garis-garis acak dan memudar membuat mereka bingung. Chu Qingcheng tampak senang sekali. Fang Min terhuyung-huyung, merasa ingin memuntahkan makan siangnya. Dia menunjuk ke peta. Apa yang digunakan bocah itu? Kertasnya bau kencing. Benar-benar, Mei Sangu mengendusnya lalu tersentak sambil meringis. Ya, apa yang dia gunakan? Sama sekali tidak terlihat seperti tinta. Chu Qingcheng panik, tetapi dia tidak bisa membiarkan cegukan ini membuat bibi seniornya membenci Zuo Fan, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Bibi senior, Zuo Fan berkata bahwa menggunakan tinta adalah hal yang mustahil ketika membuat salinan peta Laut Nether. Coba pikirkan, tintanya hitam dan tidak akan mampu menggambarkan gambar yang kabur dan mistis seperti itu. Jadi dia berusaha keras dan kesakitan untuk menemukan warna yang terkenal dan sempurna untuk dicocokkan. Bibi senior, dia sangat tulus. Benar-benar, Mei Sangu mengangkat alisnya, melihat peta itu lagi dan mengangguk. Ya, sulit untuk menunjukkan hasil yang sama dengan tinta dan kuas. Anak itu pasti telah melakukan banyak hal untuk membuat peta ini. Kami akan berangkat besok agar sekte tersebut menyerahkan petanya kepada pemimpin sekte. Aku yakin dia akan senang dan akan memberimu hadiah yang besar, terutama kamu, Qingcheng, hahaha. Fang Min mencibir karena iri. Qingcheng berseri-seri dan menghela napas. Dengan pencapaian ini, Tuan seharusnya tidak peduli dengan latar belakang Zuo Fan. Pada hari kedua, cerah dan pagi-pagi sekali, Ruby Cloud Sekte berangkat dengan salinan mereka. Namun, secara kebetulan belaka, klan Luo kebetulan juga berada di gerbang kota. Bersiaplah untuk bertempur. Zuo Fan sangat sedih saat dia berbisik kepada Bali Yuyu di sisinya. Jangan tinggalkan perempuan itu dari pandanganmu. Jangan bersikap santai, tapi jangan juga membunuh. Bali Yuyu mengangguk, bersemangat untuk bertarung. Mei Sangu berseri-seri saat memperhatikan mereka, menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada Zuo Fan, bahkan menyapa mereka semua. Teman-teman Luo, apakah kamu akan pergi juga? Kebetulan sekali, kami juga berangkat. Apakah kita juga memiliki arah yang sama? Mungkin tidak. Zuo Fan memulai, terlihat aneh. Apakah mereka tidak memeriksa salinan yang kuberikan pada mereka? Mengapa mereka begitu ramah dan bahkan menyapaku? Bali Yuyu tampak bingung padanya. Bukankah kita sedang bersiap untuk tawuran? Mereka melihat kami lebih seperti teman daripada apapun, tanpa sedikit pun niat buruk. Klan Luo tampak tidak tahu apa-apa saat Mei Sangu menunjukkan senyum cerah dan menangkupkan tangannya ke arah Zuo Fan, langsung merasa segar kembali. Pelayan Zuo, kamu masih sangat muda dan mampu. Saya yakin kita akan memiliki banyak peluang untuk bekerja sama di masa depan. Selamat tinggal. Mei Sangu pergi dengan megah bersama murid-muridnya. Chu Qingcheng datang ke hadapan Zuo Fan, mengedipkan mata dan pergi dengan gembira. Bisikan samar terdengar di telinga tajamnya. Jangan khawatir, bibi senior senang denganmu. Kami pasti akan berhasil. Senang. Dia benar-benar senang dengan petaku. Zuo Fan tertegun, tidak menyadari saat gadis-gadis itu pergi. Yang lainnya bahkan lebih buruk lagi. Zuo Fan, bukankah kamu bilang wanita tua itu akan memburu kita di seluruh kota untuk membunuh kita setelah melihat peta? Kami bahkan harus bangun pagi-pagi untuk itu. Lalu mengapa dia begitu senang? Bali Yuyu menepuk pundaknya. Mungkin dia akan benar-benar menarik, jika dia kehilangan beberapa, atau lebih, ribuan tahun. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam. Ada yang tidak beres di sini. Wanita tua itu melihat hasil karyaku dan tidak marah. Hasil karya apa? Bagaimana caramu menggambarnya? Bagaimana? Bukankah kita semua belajar menggambar sejak kecil? Zuo Fan tampak canggung, menirukan beberapa gerakan sebelum menyerah. Bali Yuyu masih bingung. Kapan kita menggambar? Saya tidak pernah mengangkat kuas seumur hidup saya, jadi bagaimana saya bisa menggambar? Hei, anak pedang, apa maksud ayahmu? Swordchild kebetulan lewat dan dia bertanya padanya. Swordchild menunjukkan senyuman yang agak tumpul. Untuk menjadi ibu kandungku, kamu harus memahami cara ayah menggambar. Hei, apa maksudnya? Saya melihat ayah mengambil kertas secara acak dan mengambilnya.
Dia melambaikannya beberapa kali hingga kering, lalu memasukkannya ke dalam kotak. Sword Child mencibir sambil mengangkat bahu. Aku hanyalah roh pedang, jadi aku belum pernah menggambar seumur hidupku. Kalian manusia, pernahkah kalian buang air kecil sejak kecil? Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Dong, Bali Yuyu membeku di tempatnya, melihat Zuo Fan sekarang memahami mengapa dia mengira wanita tua itu ingin dia mati. Siapapun yang waras akan meledak jika dipermainkan seperti itu, terutama senior. Tapi apakah perempuan itu lamban dalam berpikir dan tidak bisa mengalahkannya? Aku hampir tidak bisa menahan diri. 1209. Steward Zuo, saya merasakan banyak perhatian tertuju pada kami setelah meninggalkan kota. 1 jam perjalanan yang sulit, dan lelaki tua itu berbisik di telinga Zuo Fan. Zuo Fan mengangguk. Dengan peta itu bersama kita, mereka tidak akan berhenti memata-matai kita sampai peta itu hilang. Beberapa orang berpikir ke depan sementara yang lain akan melakukannya sesuai keinginan kita. Kita mungkin memilih ekor yang panjang, tapi hanya sedikit dari mereka yang akan menyerang kita. Itu tidak masalah. Ya, orang tua itu pergi berjalan bersama yang lain. 2 jam kemudian, mereka tiba di pegunungan yang tinggi. Saat angin bersiul, itu menandakan kedatangan pria berbaju hitam, berjumlah ratusan. Pemimpinnya memiliki wajah yang familiar, tidak lain adalah perwakilan Kaisar Iblis, Iblis berwajah 1000. Zuo Fan menyambutnya dengan senyuman dan menggelengkan kepala. Seperti tuan, seperti pelayan. Saya katakan Zhao Chen berubah-ubah dan impulsif, dan anak buahnya juga demikian. Pelayan Zuo, klan Luo. Iblis berwajah 1000 mengabaikan keluhannya saat dia menyapa dengan tangan ditangkupkan. Tidak ada hubungan buruk di antara kita. Saya tahu Anda adalah klan besar dan ingin tetap ramah. Dalam hal ini, saya harap Anda menawarkan peta Laut Nether. Saya tidak akan melupakan bantuan seperti itu. Zuo Fan tersenyum berjalan ke depan dan membalas isyarat itu. Senior, kami dengan senang hati akan menawarkan apapun jika itu berarti berteman dengan Anda, tetapi ternyata, peta Laut Nether bukanlah apa-apa, tetapi sesuatu yang dimenangkan melalui darah dan keringat kami di arena perjudian. Tidak ada alasan sama sekali untuk memberikannya kepada Anda senior, maaf. Steward Zuo, jangan berbasa-basi lagi. Saya tidak akan membelinya. Iblis berwajah 1000 memandangi yang lainnya, berubah menjadi kejam. Aku tidak tahu seberapa tangguh klan Luo, atau berapa banyak ahli yang dimilikinya, tapi dari apa yang kulihat, satu-satunya yang mampu melawanku adalah Nona yang bertemu Mei Sangu. Sedangkan sisanya, 20 Raja Roh tidak akan menjadi masalah melawan 100 milikku. Kalian semua akan mati. Pengurus Zuo pasti mendapatkan posisimu dengan tipu muslihatmu, jadi kamu harus mengetahui hal ini juga. Zuo Fan tidak tergerak. Senior, maksudmu tidak peduli apa yang akan terjadi, kamu masih harus merampok kami. Ya, aku tidak tahu batas kemampuanmu, tapi itu tidak lebih buruk daripada menderita murka Kaisar Iblis. Dia pasti akan mengambil nyawaku jika aku tidak kembali dengan petanya. Karena kematian itu pasti, bagaimanapun juga, aku setidaknya punya peluang untuk melawanmu, kan? Ya, hal yang tidak diketahui itu menakutkan, tapi juga tidak pasti dan, lebih jauh lagi, bisa bertahan. Anda bertaruh kami tidak memiliki dukungan di level 8 Kaisar, jadi menyerang kami tidak akan menjadi masalah. Mata Zuo Fan bersinar. Selamat, kamu menang. Kami sebenarnya tidak berada di level 8 Kaisar. Rencanamu untuk memilih yang lemah berhasil, tapi sayang sekali kamu adalah pihak yang lebih lemah dalam situasi ini dan membuat keputusan yang salah. Anda tidak memiliki cukup orang untuk melawan kami. Setan berwajah 1000 mengukur semuanya, sambil tertawa. Steward Zuo, sekarang menggertak, ya, Nona muda Raja Roh tahap puncak tidak diragukan lagi sebanding dengan Kaisar, tapi jangan bilang padaku kamu punya lebih banyak monster seperti itu. Pada kultivasi yang sama, kekuatan setiap orang hampir sama, yang menjadikannya masalah angka. Disitulah kamu kalah. Kualitas, bukan kuantitas yang disukai klan Luo, hahaha. Zuo Fan mencibir dan menepuk kepala anak pedang. Nak, bawakan aku kepalanya, utuh. Ya ayah. Sword Child membungkuk dan mengambil 2 langkah ke depan, matanya berbinar. Iblis berwajah 1000 tersentak. Kau mengirim seorang anak untuk mengambil kepalaku. Lelucon yang luar biasa. Suara mendesing. Hitam melintas di depannya. Dengan angin sepoi-sepoi, gelombang pedang tajam berkobar di dahinya. Iblis berwajah 1000 terkejut, merunduk hanya beberapa inci dari serangan itu, mengambil beberapa helai rambut dan membuatnya basah kuyup oleh keringat. Untaiannya melayang tertiup angin. Namun kemudian datanglah serangan kedua. Meskipun dia sangat ketakutan sekarang, tendangan angin puyuh datang dari bawah, bertujuan untuk melepaskan kepalanya. Iblis berwajah 1000 merasakan kematian semakin dekat dan bersandar ke samping untuk menghindar dan melompat mundur 1000 meter, menjauh dari bahaya. Ke depan, pemandangan itu membuatnya terkejut. Orang yang hampir merenggut nyawanya tak lain adalah anak kurus itu. Tendangannya tidak menyentuhnya,
tapi kekuatan di baliknya melepaskan gelombang pedang yang memakan 10 nyawa. Mayat-mayat itu berubah menjadi kabut, memotong 100 Raja Roh Iblis berwajah 1000 menjadi 90. Terengah-engah, semua orang menjadi pucat. Iblis berwajah 1000 sangat terguncang, keberaniannya hilang saat dia memandang anak pedang dengan sangat ketakutan. Di luar dugaannya bagaimana seorang anak berusia 7 tahun memiliki kekuatan mematikan seperti itu. Apakah dia manusia? Iblis berwajah 1000 merasakan pandangan dunianya runtuh padanya. Sword Child, tentu saja, adalah senjata sovereign, tajam dan mematikan. Bahkan binatang suci pun tidak bisa menandingi ketangguhannya, apalagi manusia. Wah, kamu cukup kenyal untuk ukuran orang tua. Sword Child mendengus, mencibir pada setan berwajah 1000. Yang terakhir merasakan kulitnya merinding, lalu memperhatikan klan Luo yang biasa-biasa saja. Bali Yuyu, kaisar palsu, tidak mengangkat satu jari pun, hanya orang aneh kecil yang menyebabkan begitu banyak kerusakan. Hal ini membuat klan Luo memiliki 2 ahli tingkat kaisar dan akan mematikan jika yang lain bergabung juga. Keuntungannya dalam perampokan di jalan raya ini kini telah hilang begitu saja. Iblis berwajah 1000 menghela nafas, berpikir untuk mundur, tapi melihat Bali Yuyu dan anak pedang yang melotot memberitahunya bahwa dia harus membayar untuk memulai ini. Setidaknya seorang kaisar memiliki keunggulan seorang kaisar, yang tidak dapat ditutupi oleh Raja Roh. Mata iblis berwajah 1000 bersinar dan dia memberi isyarat. Saat tangannya bergerak, wajah-wajah mengerikan muncul di udara. Tanda kekaisaran, pembantaian 1000 wajah. Iblis berwajah 1000 terbang di udara dan kemudian menghilang. Angin bertiup dan 1000 wajah mengerikan berwarna emas setinggi 100 meter muncul dari atas. Hehehe, sekarang kamu tahu kenapa mereka memanggilku iblis berwajah 1000. Iblis berwajah 1000 tersembunyi di antara wajah-wajah itu, sambil terkekeh. Tanda kekaisaranku terbuat dari serangan jiwa tingkat Raja Roh untuk setiap wajah, bukan serangan penuh tapi setidaknya kuat 80%. Sekarang saya memiliki 1000 tentara. Wah, monstermu mungkin tangguh dan bisa melewati ini, tapi bagaimana dengan yang lain? Terutama Anda, Steward Zuo, dan nona muda Anda. Anda terlalu lemah dan sasaran empuk. Ketahui kapan harus menyerah. Serahkan petanya. Bam! Sword Child melambai dan menghancurkan wajahnya dengan jijik. Hanya trik di ruang tamu, yang hancur jika disentuh. Hihihi, sudah kubilang, ini bukan untuk kalian berdua. Dengan kekuatanmu, kamu bisa mengalahkan 1, tapi bagaimana dengan 1000? Selain itu, wajah saya bisa berubah kembali setelah dipukul. Berapa lama kamu akan bertahan, ya? Setelah tawanya yang menyeramkan, wajah lain terbentuk, melengkapi rangkaian ribuan. Sword Child melambai, membuat udara melengkung karena panas. Kalau begitu mari kita lihat mana yang akan bertahan lebih lama, wajahmu atau seranganku yang membakar. Seni pedang yang memusnahkan, inferno yang merajalela. Api muncul entah dari mana di seluruh langit, membuat wajah-wajah bergetar dan hancur menjadi debu. Ribuan wajah terbakar habis dalam sekejap, dengan tawa yang tak henti-hentinya masih terdengar dari atas, hanya saja kali ini, itu adalah penderitaan. Sword Child menunjukkan sisi jahatnya sambil mencibir. Sekarang kamu tahu aku terbuat dari apa? Jangan bergerak, sebuah teriakan menarik perhatian mereka saat tangan mendidih mencengkeram leher Zuo Fan. 1210. Iblis berwajah 1000 terengah-engah dengan wajah pucat dan berkeringat, tanda kelemahan yang jelas. Sword Child dan Bali Yuyu tersentak, hanya untuk bersantai pada saat berikutnya setelah melihat dia memilih Zuo Fan dari semua target. Tidak menyadari korban yang lain, iblis berwajah 1000 meraung. Beri aku peta laut Nether atau kepalanya akan hilang. Dia mencengkeram leher Zuo Fan lebih erat. Klan Luo sepertinya tidak terlalu peduli. Apakah kamu tidak mendengarku? Bahkan di tahap tempering tulang, bukankah dia masih menjadi pelayanmu? Apakah kamu tidak peduli apakah dia hidup atau mati? Splitting Art, jadi kamu adalah mantan pembunuh, senior. Iblis berwajah 1000 menjadi tegang karena reaksi yang tidak terduga, atau ketiadaan reaksi tersebut. Orang yang akhirnya memberinya perhatian sama sekali adalah orang yang sama yang dia sandera. Membagi semangatmu menjadi banyak untuk membingungkan musuh lalu meraih kemenangan di tengah kekacauan. Itu pasti merupakan keterampilan yang cukup hebat sehingga saya pun tidak dapat memahaminya. Hal ini juga memberikan musuh kesempatan untuk menghancurkan mereka satu persatu. Mengetahui roh terekspos, bahkan pada level Raja Roh, itu masih sangat rapuh. Menunjukkan kelemahan seperti itu bisa berakibat fatal dalam pertarungan Emperor Stage. Iblis menatap mata Zuo Fan yang mengejek dan membentak. Apa yang kamu ketahui tentang pertempuran tingkat tinggi seperti itu? Tutup mulutmu atau aku akan mematahkan lehermu. Hahaha, kamu seharusnya melakukan itu sejak awal, ketika kamu punya kesempatan. Sayang sekali seorang pembunuh harus berfokus pada kecepatan dan pembunuhan, bukan pada penyanderaan. Anda menghancurkan profesi pembunuh Anda begitu Anda tidak lagi membunuh.
Iblis berwajah seribu menatapnya lama, tidak mengerti maksudnya. Saya seorang kaisar dan saya harus membunuh serangga seperti dia sejak awal. Saya mengendalikan hidupnya dan dapat mengambilnya kapanpun saya mau. Mengapa? Retakan. Suara gertakan itu membuat iblis berwajah seribu menggigil, merasakan tangannya mati rasa dan dia tidak mampu menggerakkannya. Matanya melebar saat dia melihat tangan kanan Zuo Fan bersinar merah dan mencengkeram lengan yang sama erat-erat seperti penjepit. Bagaimana bisa? Wajah iblis berwajah seribu berkedut, ingin meremas jari-jarinya dan meremukkan leher Zuo Fan. Sayang tangannya membeku, tak mampu bergeming. Faktanya, benda itu ditarik oleh kekuatan yang luar biasa, di luar kendalinya. Kamu, iblis berwajah seribu melongo melihat tangan yang menggenggam tangannya, lalu melihat senyum menyeramkan Zuo Fan. Ketakutan menguasai pikirannya, meraung. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Seorang kultivator tempering tulang. Hahaha, sudah kubilang, karir pembunuhmu sudah berakhir. Mata Zuo Fan menjadi dingin dan dia menjentikkan lengan kilinnya ke samping. Tubuh iblis berwajah seribu yang lemah tersentak dari bahunya saat dia terbang tanpa lengannya, meninggalkan jejak berdarah. Suara mendesing. Sebelum dia merasakan penderitaan karena lengannya dicabut dari rongganya, sesuatu yang hitam muncul di depan matanya yang ketakutan, sebuah tebasan pedang. Suara mendesing. Sebuah kepala berguling di udara, jatuh di tangan kecil. Tubuh iblis berwajah seribu yang tanpa kepala menyemburkan darah selama beberapa saat, lalu terjatuh. Anak buahnya melihat bos mereka pergi begitu saja dan kehilangan keberanian, terbang dengan panik. Kelompok Zuo Fan melepaskan mereka, meremehkan mereka. Dari semua orang di sini, menyandera Steward Zuo seperti menandatangani surat kematianmu sendiri. Ayah, ini kepalanya. Sword Child menunjukkan kepala yang terkejut dan ketakutan kepada Zuo Fan. Dia mengangguk dan memasukkannya ke dalam cincinnya sebelum memberi isyarat kepada yang lain untuk melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa menit setelah mereka pergi, banyak pria berbaju hitam muncul di pertumpahan darah ini, sebelum menghilang lagi. Di sebuah puri di kota kabut, penguasa kota mendengar laporan pengintai dan menjadi termenung. Maksudmu klan Luo mudah menghadapi tim iblis berwajah seribu. Mereka jelas bukan kelompok normal yang tidak peduli dengan pendapat Kaisar Iblis. Apakah Anda menemukan sesuatu tentang mereka? Tuan Kota, kami sudah lama mengirim orang ke kota Joy, dan ada klan seperti itu di sana. Namun dengan lokasinya yang begitu terpencil, akan sulit menemukan sesuatu dari masa lalu mereka. Dari para pedagang yang lewat, kami menemukan bahwa kota ini telah ada selama ribuan tahun, jauh dari dunia sekuler dan dari perebutan kekuasaan di domain suci. Mengapa monster ini muncul sekarang, setelah ribuan tahun? Dan sangat mencolok juga. Penguasa kota berhenti sejenak. Saya harus melaporkan hal ini kepada Kaisar Judi. Ada yang tidak beres dengan kelompok ini, mengacaukan orang-orang 8 kaisar dan bahkan mencuri barang-barang mereka. 2 bulan kemudian, di aula yang gelap, hanya sepasang mata menakutkan yang terlihat datang dari kursi kehormatan, dengan penguasa kota berlutut di bawah, melaporkan kejadian di kota Judi. Senyum cerah muncul di bawah mata. Hahaha, lucu sekali. Dari semua 8 kaisar yang terkenal, tidak ada yang memenangkan pertaruhan saya. Pemenangnya ternyata adalah klan tak dikenal entah dari mana. Kaisar Judi, klan Luo memiliki banyak orang dengan bakat luar biasa. Pengurus mereka, Zuo Fan, memiliki tingkat kultivasi yang rendah namun memegang posisi seperti itu. Tingkah lakunya tenang dan penuh perhitungan, sedangkan pengawalnya tegas dan tegas. Mereka lebih dari yang terlihat. Tentu saja, meskipun hidup adalah pertarungan terus-menerus dan keberuntungan memainkan peran besar, dengan kurangnya kekuatan juga, keberuntungan hanya akan membawamu sejauh ini. Saya tidak pernah bisa meremehkan klan seperti itu. Hahaha. Kaisar Judi tersenyum. Jadi mereka membunuh anak buah Kaisar Iblis, menghasut si tukang daging. Apa jawabannya? Jika mereka memegang kekuasaan Kaisar, mereka tidak punya alasan untuk takut. Jika tidak, pilihan mereka adalah mencari pendukung atau mencari perlindungan bersama 7 orang lainnya. Ini akan membuat pemilik peta berikutnya diketahui. Kemana mereka akan pergi? Penguasa kota membungkuk. Kaisar Judi, para pengintai yang mengikuti mereka mengatakan bahwa mereka akan menuju Gunung Iblis. Apa? Kaisar Judi akhirnya menunjukkan reaksi, matanya tertegun sejenak. Setelah membunuh anak buahnya, Kaisar Iblis pasti akan memburu mereka sampai akhir zaman, namun mereka tetap mengetuk pintunya. Apa yang dilakukan klan Luo? Mereka percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Kaisar Iblis dan menyelesaikannya. Kaisar Judi mengerutkan kening, dan penguasa kota tidak dapat memberikan jawaban. Sementara itu, sebuah toples mewah dan letih hancur saat menyentuh lantai yang keras. Seorang pemuda yang mengesankan tampak cemberut karena marah ketika dia melompat berdiri dan menatap ke arah pria-pria berpakaian hitam yang menggigil di bawah. Bukan saja kamu tidak mendapatkan peta Laut Nether dari kota Judi, tapi dari peta yang aku kirimkan,
Satu hilang dan yang lainnya dibunuh oleh kelompok kecil yang tidak bernama dan tidak dikenal, bukan? Kaisar Iblis, Tuan, klan Luo adalah misteri yang tidak bisa kita atasi. Seorang pria memberanikan diri, gemetar seperti daun. Berbeda dengan sifat Zuo Fan yang penuh perhitungan dan penipu, Zhao Chen lebih merupakan orang yang picik dan impulsif. Begitu berkuasa, dia tidak pernah berhenti menginginkan lebih dan memperluas wilayah kekuasaannya. Penanganannya juga kejam, lebih buruk dari Zuo Fan. Reputasinya yang ceroboh menimbulkan ketakutan pada musuh-musuhnya dan juga anak buahnya. Zhao Chen memberi mereka senyuman sinis. Tidak bisa menghadapinya. Iblis berwajah seribu mengambil 100 raja roh namun tidak bisa menangani satu klan yang buruk. Kalau begitu, apa gunanya kamu? Sampah. Zhao Chen meraung dan orang yang melaporkannya terpecah menjadi potongan-potongan berdarah karena percikan. Yang lain gemetar ketakutan. Tuan, harap tenang. Setiap hari aku mendengar hal yang sama. Kamu hanya perlu menunjukkan sedikit keberanian dan melakukan apa yang aku suruh dan aku tidak perlu melampiaskan amarahku padamu. Zhao Chen menjentikkan lengan bajunya. Bagaimana dengan klan Luo? Di mana mereka? Kami tidak tahu. Kamu tidak, Kaisar Iblis, Tuan, mereka membunuh iblis berwajah seribu dan kami tidak mencobanya. Sampah. Zhao Chen melemparkan tangannya dan lebih dari 10 orang tercebur, menutupi lantai dengan darah dan darah kental. Sisanya meringkuk kembali. Sebuah suara datang dari luar. Kaisar Iblis, seseorang di sini untuk mencari audiensi yang membawa hadiah. Hadiah. Zhao Chen penasaran. Bawa ke sini. 2 anak laki-laki masuk dengan 2 kotak indah dan meletakkannya di tanah. Zhao Chen menjentikkan jarinya dan 2 kepala berdarah terungkap.